Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Farisita Mutiara. Saya merupakan mahasiswi Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari dari jurusan Teknologi Laboratorium Medik dengan NIM P00341021038 kelas tingkat 2A. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Teosobia Giorno SSMK selaku dosen pengampu mata kuliah urinalisa dan cairan TBH. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan laboratorium cairan otak. Cairan otak atau biasa disebut cairan cerebrospinal atau cerebrospinal fluid (CSF) adalah cairan bening yang berada di dalam dan sekitar otak serta sumsum tulang belakang. Cairan ini diproduksi di bagian otak yang bernama ventricle, tepatnya oleh jaringan yang disebut plexus choroid. Selanjutnya, fisiologi. Otak dilindungi oleh 3 lapis membran dari luar ke dalam, yaitu piameter, arsenoid, dan piameter. Lapisan piameter melekat erat pada otak, sedangkan lapisan arsenoid diliputi oleh banyak pembuluh darah otak. Cairan otak terletak dalam rongga atau ruang subarachnoid, yaitu antara lapisan arsenoid dan piameter. Cairan ini diproduksi oleh kapiler-kapiler pada piameter yang membentuk plexus choroideus. Cairan akan bersirkulasi melingkari otak dan medula spinalis. Resorpsi dilakukan oleh villi pada membran arsenoid. Fungsi cairan otak tersebut untuk membawa nutrisi bagi jaringan saraf, mengangkut sisa metabolisme, dan sebagai pertahanan terhadap trauma bagi otak dan medula spinalis. Pada orang normal, jumlah cairan otak 90-150 ml, pada anak 60-100 ml, dan neonatus 10-60 ml. Pada keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan antara produksi dan resorpsi, jumlah cairan otak akan meningkat. Selanjutnya kita ke tahapan pra-analitik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada tahapan pra-analitik, yaitu persiapan penderita, pengambilan bahan pemeriksaan, dan penanganan bahan. Yang pertama, persiapan penderita. Dalam pengambilan cairan otak, penjelasan harus diberikan dengan jelas dan baik, karena tindakan fungsi cairan otak merupakan tindakan yang invasif dan lebih berisiko jika dibandingkan dengan tindakan pengambilan darah. Selanjutnya, yang kedua, pengambilan bahan. Sebelum dilakukan pengambilan bahan pemeriksaan, disiapkan dahulu formulir permintaan pemeriksaan, wadah tabung, penampung berlabel identitas penderita, serta semprit atau jarum yang sesuai. Dan yang terakhir, penanganan bahan. Untuk cairan otak, setelah diambil dan dicantumkan dalam tabung yang telah disiapkan, pada masing-masing tabung dicantumkan tanggal dan jam saat pengambilan cairan. Hal ini sangat penting karena analisis cairan otak harus dilakukan segera setelah bahan diambil. Keterlambatan dalam pengiriman bahan pemeriksaan ke laboratorium akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Selanjutnya kita ke tahapan analitik. Yang pertama, mikroskopis. Syarat pemeriksaan dilakukan dalam waktu kurang dari 30, karena bila lebih dari 30 mili, sel akan berkurang yang disebabkan sel mengalami siklolisis, sel akan mengendap sehingga sulit mendapat sampel yang homogen, sel terperangkap dengan ribuan, dan sel mengalami perubahan morfologi. Yang kedua, bakterioskopi. Dari pemeriksaan bakteriologi terhadap LCS, bakteri yang sering muncul ialah Mycobacterium tuberculosa, Neisseria minimis, Streptococcus pneumonia, dan Haemophilus influenzae. Dengan melakukan pemeriksaan bakteriologi, sering sudah didapatkan petunjuk ke arah etiologi radang. Pemeriksaan yang paling diperlukan adalah pewarnaan gram dan sial Nielsen. Selanjutnya, kimiawi. Analisa kimia LCS membantu diagnosis atau menilai prognosis. Pemeriksaan rutin yang dilakukan, penetapan protein secara kualitatif, kadar protein dan kadar glukosa. Setelah kita mengetahui tahapan analitiknya, sekarang kita ke tahapan pasca analitik. Dalam tahapan pasca analitik terdiri dari 4 itu. Pertama, cetak atau print out
dengan